Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Safari, NPM 1006003180091 akan menjelaskan tentang tugas review materi farmasi fisika. Wujud zat bagian 1. Di dalam video kita mempelajari wujud zat. Di sini kita dapat paham apabila kita sudah memahami ikatan antar molekul. Jika di sini kita paham, maka terlebih dahulu kita akan paham tentang atom, unsur, molekul, dan senyawa. Atom ialah partikel terkecil dari suatu materi. Atom tersusun dari proton dan neutron dan kulit berisi elektron. Ada juga yang menyebutkan bahwa atom adalah partikel penyusun unsur. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom, dapat terdiri dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Artinya, ketika berbicara molekul, maka yang dibayangkan adalah gabungan atom-atom. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Molekul unsur merupakan molekul yang terbentuk dari hasil penggabungan atom-atom yang sama jenisnya. Contohnya O2, H2, O3, N2, dan sebagainya. Sedangkan molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari hasil penggabungan atom-atom yang berbeda dari 2 atau lebih unsur. Contohnya H2O, CO2, C2H5, dan seterusnya. Unsur adalah materi yang tidak dapat dipisah lagi atau tidak dapat terurai menjadi unsur lain melalui reaksi kimia. Misalnya, oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, aluminium, emas, perak, reksa, dan platina. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur yang saling kait-mengait. Senyawa minimal terbentuk dari 2 unsur yang berbeda. Zat penyusun senyawa mempunyai perbandingan tertentu. Misalnya karbon dioksida, air, dapur, asam cuka, gula, alkohol, urea. Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan negatif yang menangkap satu atau lebih elektron disebut anion. Karena dia tertarik menuju anode, ia bermuatan positif. Yang kehilangan satu atau lebih elektron disebut kation, karena tertarik ke katode. Pada wujud zat ada ikatan kimia, di mana ikatan yang saling bersangkutan. Ikatan ion itu ada 2 ikatan, antar atom dan ikatan antar molekul. Pada ikatan antar molekul ada ikatan ion dan ikatan kovalen, dan ikatan logam dan ikatan antar molekul, serta ikatan hidrogen. Ikatan ion adalah suatu ikatan yang terjadi pada atom yang mempunyai muatan yang besarnya sama, namun memiliki muatan yang berlawanan tanda. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain, dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar dari sebuah atom unsur logam. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi, sehingga fasanya berubah menjadi fasa cair pada saat temperaturnya mencapai temperatur yang sangat rendah. Ikatan hidrogen termasuk salah satu dari gaya antar molekul atau gaya van der Waals
Gaya van der Waals merupakan interaksi yang terjadi antar molekul ion kovalen polar maupun kovalen nonpolar. Wujud zat bagian 2. Pada wujud zat bagian 2 ini, kita dapat mempelajari tentang prinsip perbedaan wujud zat, yaitu dapat terbagi beberapa macam wujud zat dan zat padat, cair, dan gas. Mengetahui bentuk zat dari kisi-kisi partikel penyusunnya. Kalau padat itu seperti berlian, rapat. Kalau renggang partikelnya berarti cair. Kalau memisah itu gas. Gaya kohesi tidak mau bercampur dengan zat lain seperti teman, hanya satu grup saja, tidak mau bercampur dengan yang lainnya. Contohnya itu padat, jadi dia tidak mau bercampur dengan yang lain, cair atau gas. Jadi kalau ibarat teman, dia tidak mau bergabung dengan yang lain. Kalau ada situ bisa bercampur dengan yang lain sesama wujud seperti gas dan cair. Perubahan wujud zat dari padat ke cair ke gas. Padat ke cair itu fasenya meleleh, cair ke gas itu uap, gas ke cair itu kondensasi, cair ke padat itu membeku. Dan pada wujud zat juga menjelaskan tentang diagram 3 fase, yaitu terdapat titik triple pada 4,5 Hg ATM-nya dan 0,0098 C itu pada suhunya. Titik ini tempat bertemu 3 wujud sehingga tidak bisa menentukan padat, cair atau gasnya. Pada diagram bagian bawah itu suhu, bagian yang ke atas itu tekanan. Larutan dan kelarutan bagian 1. Larutan adalah suatu campuran dari 2 atau lebih komponen yang membentuk suatu molekul yang homogen atau menjadi satu fase yang sama. Dan kelarutan suatu senyawa dalam suatu pelarut. Dan di dalam larutan itu terdapat 2 komponen, yaitu zat yang terlarut dan zat yang melarutkan. Larutan campuran dari 2 komponen atau lebih kelarutan memiliki sifat like dissolve like, yaitu melarutkan zat yang disukainya seperti polar dengan polar. Larutan dan kelarutan bagian 2A. Pada materi larutan dan kelarutan dikenal dengan dispersi partikulat dan dispersi molekulat. Dapat diketahui bahwa pada dispersi partikulat merupakan campuran yang akan terdispersi, tetapi tetap dapat terlihat mana komponen zat terlarut, mana komponen pelarutnya. Dispersi ini akan menghasilkan 2 fase atau lebih. Contohnya seperti emulsi, suspensi, atau santan bila dipanaskan terlalu lama akan berpisah dengan minyak di atas dan airnya di bawah. Pada dispersi molekul dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan secara kuantitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari 2 atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Contohnya gula dan air. Larutan dan kelarutan bagian 2B.1.
Larutan dan kelarutan bagian 2B.1. Di video kita mempelajari tentang polaritas, pengaruh polaritas pelarut dengan prinsip like dissolve like. Dari sini kita juga mempelajari tentang KD, semakin polar juga semakin tinggi KD-nya. Pada materi larutan dan kelarutan terdapat mekanisme salting in dan salting out, di mana pada mekanisme salting out adalah peristiwa adanya zat larut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Sedangkan pada mekanisme salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Larutan dan kelarutan bagian 2B.2. Di video tersebut kita mempelajari tentang faktor pengaruh padatan dan dalam cairan temperatur, penambahan surfaktan, ukuran partikel molekul, dan polimerisme, juga tugas mencari pHp. Pada penambahan surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau kepalanya dan bagian non-polar itu di ekornya. Pada konsentrasi rendah, dalam larutan surfaktan berada dalam permukaan atau antar muka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pada konsentrasi di atas, konsentrasi misel kritis membentuk misel yang berperan dalam proses solubilisasi miselar. Dengan adanya misel dari surfaktan dapat meningkatkan kelarutan zat yang sulit larut dalam air. Ukuran partikel makin halus, solut. Makin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent. Solut makin cepat larut, perubahan wujud gas menjadi cair dikenal sebagai pengembunan, di mana gaya tarik di antara molekul-molekul disebut gaya antar molekul, menyebabkan perilaku gas non-ideal dan menentukan keberadaan materi terkondensasi berupa cairan dan padatan. Ketika suhu gas turun, energi kinetik rata-rata molekulnya juga ikut turun. Polimorfisme adalah kristalisasi dari senyawa yang sama di lebih dari satu arsitektur kristal yang berbeda dan berhubungan dengan pengaturan kemasan kristal yang berbeda. Karena memiliki struktur kristal yang berbeda, maka polimorf memiliki sifat fisikokimia, titik leleh reaktivitas kimia, laju pelarutan dan bioavailabilitas yang berbeda. Selanjutnya adalah larutan dan kelarutan bagian 2C.1. Di video tersebut kita mempelajari tentang perhitungan kapasitas dapar, yaitu larutan penyangga yang menggunakan beta maksimal yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh penambahan asam atau basa. Beta maksimal ini dia mampu menahan pH agar tidak berubah. Larutan dapar ini juga larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasi.
Saat kita mencari pH dan pKa, ini harus mendekati atau setara. Rumus larutan dapar itu pKa plus log garam per asam, di mana beta maksimalnya diketahui itu 0,576 C. Yang terakhir adalah larutan dan kelarutan bagian 2C titik 2. Kita mempelajari tentang menghitung larutan isotonis. Larutan isotonis adalah suatu larutan di mana sediaan larutan itu mempunyai tekanan osmosa yang sama dengan jaringan yang bersangkutan, yaitu setara dengan larutan 0,9% NaCl. Kalau hipotonik itu kondisi ketika zat terlarut di luar membran semipermeabel memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau kurang. Kalau hiper itu kondisi ketika konsentrasi zat terlarut yang berada di luar membran semipermeabel memiliki kondisi yang berlebih. Menghitung isotonis ekivalen NaCl yang digunakan caranya adalah tabel bobot dan tabel persen yang digunakan untuk mengetahui larutan isotonis atau bukan. Di penggunaan tabel tersebut juga digunakan untuk mengetahui berapa persen atau bobot untuk mencapai larutan isotonis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.